Hukum bisnis, menata bisnis global di era digital. Kenapa harus bisnis digital? Yuk, mari simak videonya. Kenapa harus bisnis digital? Karena bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan. Bisnis digital juga melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan bisnis demi mendukung operasi bisnis yang berjalan. Contoh bisnis digital yaitu 1. Marketing meliputi penggunaan iklan online. 2. Media sosial. 3. Email marketing. 4. Optimisasi mesin pencari dan pemasaran konten. Dengan pemanfaatan berbagai strategi ini, sebuah perusahaan dapat membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, mencapai keberhasilan yang lebih. Bisnis digital juga merupakan model bisnis yang sedang tren dan cukup menarik di abad ini. Perkembangan internet yang semakin meluas telah mendorong bisnis digital semakin menarik populer. Penggunaan internet dan teknologi digital sebagai model canggih telah mempermudah dan mempercepat hubungan antar manusia dengan mesin tanpa batas. Elemen-elemen penyokong revolusi industri adalah Internet of Things, Online of Technology, dan Big Data yang telah melahirkan model bisnis baru, yaitu bisnis digital berbasis internet. Apa yang dipelajari daripada bisnis digital? Yang pertama itu adalah design thinking, yang dimana ini berkaitan pada inovasi dan alur startup pada bisnis. Keduanya itu adalah desain dan komunikasi visual. Ini hubungannya pada pengeditan tersebut tertentu, contohnya desain grafis, komunikasi, fotografi dan video, dan konten koordinatornya. Yang ketiganya itu adalah pada bagian manajemennya. Ini manajerial mulai dari project sampai ke pemasarannya, yang dimana contoh untuk perencanaan pemasarannya itu terdiri daripada membuat ringkasan eksekutif pemasaran, menentukan daripada target pemasarannya, menyusun konten strategi pada pemasaran, menganalisis kompetitornya, membuat KPI, yang dimana KPI ini adalah Key Performance Indicator pemasaran. Selanjutnya itu adalah merencanakan anggaran pemasarannya, membuat kegiatan pemasaran, dan merencanakan penggunaan marketing toolsnya. Kemudian itu adalah pada akuntansinya, akuntansi untuk bisnis, di mana peran akuntansi dalam bisnis itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai pengendali keuangan, kedua sebagai penyedia informasi tentang keuangan, membantu para stakeholdersnya dalam mengambil sebuah keputusan, dan terakhirnya itu adalah sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Selanjutnya itu adalah yang dipelajari daripada bisnis digital itu adalah pada bagian manufakturnya atau proses kerja manufakturnya. Selanjutnya itu ada pada laboratorium bisnis digital. Yang pertama itu adalah lab podcast-nya. Pada lab podcast ini untuk mahasiswa belajar berkomunikasi di depan kamera. Di sini kita bisa mengetahui bahwa tujuan daripada lab podcast ini adalah untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri atau keberanian daripada mahasiswa. Yang kedua adalah lab mini studio. Di sini itu terdiri daripada sesi fotografi dan videografer, baik untuk pembuatan konten in-house atau produk disediakannya lab ini. Ketiga itu adalah lab pemrograman. Lab ini digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang dimana ini dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk suatu perusahaan nantinya. Selanjutnya itu adalah lab simulasi ERP. Lab simulasi ERP ini yaitu lab untuk mempelajari konsep daripada alur ERP-nya, di mana ERP ini terdiri dari input tahap pertama, dimulai dari masukkan data ke dalam sistem. Keduanya itu adalah untuk bagian pengolahan, yang dimana data-data yang sudah masuk ke dalam sistem akan melalui tahap pengolahan. Ketiga itu adalah output, dan terakhirnya itu adalah feedback. Sekarang mari kita bahas sejarah revolusi industri digital. Sejarah
informasi, yang dimana mesin uap mengandung arti untuk memproduksi barang, sedangkan tenaga listrik salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Sedangkan ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek ekonomi dari industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Sedangkan ekonomi informasi adalah cabang dari teori ekonomi mikro. Jadi ada 4 fakta revolusi industri, yaitu pekerjaan, masyarakat, media, dan finansial. Bisnis global di era digital. Di era digital saat ini, sistem dan proses lama harus memikirkan ulang dan teknologi baru harus diterapkan agar bisnis tetap kompetitif dan berkembang. Persaingan global yang tinggi memberikan tuntutan sendiri bagi para pelaku